Bingung ya. Saya mengajar dari tahun berapa ya? Tahun 97 saya ngajar Ma'rifatullah itu. Sedikit sekali orang yang mau menerima kebenaran itu. Lebih banyak yang menolaknya. Tapi kalau dikasih yang perumpamaan, pada setuju. Oh, nanti itu bakal begini, begini, begini. Senang. Tapi kalau saya bawa ke sini saat ini sekarang, bukan nanti, mengalami langsung, menolak. Ada yang salah dalam cara kita berpikir. Coba perhatikan, semua ayat Quran tadi selalu akhirnya kan menegasikan. Coba, aku berikan dalam Quran itu berbagai macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Aku berikan dalam Quran itu begitu banyak perumpamaan, kebanyakan manusia tadi apa? Membantah, berdebat. Aku berikan dalam Quran itu bermacam-macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Jadi Allah sudah ngasih gambaran, kalau kebanyakan begitu, artinya yang menyukai yang sebenarnya berarti cuman sedikit. Maka di Quran surat Al-Kahfi, tinggalkan kebanyakan orang, masuklah ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Gua Al-Kahfi, gua tahu itu perumpamaan. Awas, bukan gua Jati Jajar, gua Pawon. Awas, gua Hiro, gua Sur. Bukan. Gua tuh dari sini ke atas. Betul? Coba KTP dari sini ke atas, dari sini ke bawah. Betul? Siapa itu? Gua. Makanya identitas manusia tuh di sini. Wajah ini alamat semua kebaikan, juga alamat semua keburukan. Hati-hati kalian menggunakan wajah itu. Melakukan kebaikan, wajahmu dikenang orang. Melakukan keburukan, wajahmu jadi dikenang orang. Wajah ini alamat, address. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, perhatikan saya, ini pasti kenal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada ingat itu, kalau ayat ini dibacakan langsung ingat. Wah, itu ayat kursi, Pak. Buat apa? Ya, buat nakut-nakusin jurig gitu kan? Ya nggak apa-apa. Jurignya siapa? Pertanyaan dilanjutkan. Pada ngejawab ya, jurig. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada dia, illa, kecuali dia, hayyu, yang selalu hidup, qayyum, dan selalu terjaga. Maaf ya, saya menggunakan bahasa leksikal, bahasa kamus biar mengerti ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, hayyu, qayyum, yang maha terjaga. Qayyum, qiyam itu maha berdiri sebetulnya. Jadi maha terjaga. Siapa yang dalam diri kita selalu hidup? Nafas. Siapa yang dalam diri kita selalu terjaga? Nafas. Betul? Kalian tidur pun napas nggak ikut tidur. Betul? Pernah pamitan sama napas? Pamit napas, saya mau tidur. Pernah? Enggak, untung aja napas nggak ikut tidur. Betul nggak? Saya tanya, napas itu siapa? Masih bingung, karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian terparadigma di otak kita. Dia tuh seakan-akan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Dekat nggak Allah? Apa wujudnya? Nafas. Orang melakukan
kebaikan bernapas, orang melakukan keburukan bernafas. Allah ngikutin saja karena beliau itu adalah Rob, fasilitator. Terserah kamu. Karena di balik semua pilihan ada risikonya. Saya kasih tahu ya, apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Dan semua orang yang tidak ambil risiko pasti nggak berbuat apa-apa, bukan? Mau dagang takut rugi, betul? Mau belajar takut pinter, betul nggak? Iya. Mau bisnis takut kaya, betul apa tidak? Iya. Mau ngaji takut sesat, belum ngerti udah menilai orang. Ya. Semua orang yang tidak mau mengambil risiko apapun, hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Dan semua orang-orang hebat di semesta ini adalah orang-orang yang berani mengambil risiko dari sebuah pilihan hidupnya. Jadi kalau saya tanya, apa risiko yang paling besar dalam hidup? Tidak mau ambil risiko. Terasa nggak yang maha hidup ada di sini sekarang? Apa wujudnya? Menghidupi kalian. Betul? Terasa nggak yang maha terjaga menjaga kita saat ini? Terasa? Apa wujudnya? Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Kalian makan, selesai makan, dia yang ngurus semuanya. Mana yang buat anus, yang mana buat ginjal, mana yang buat darah, yang mana buat otak, mana buat mata, mana dipisah-pisah oleh dia semuanya. Sadar nggak? Masih mencari keluar? Kalian lagi nguris bawang di dapur, sek, kena darah, ada darah. Ambil betadin, tutup. Sel dalam tubuh ini hanya dalam sekejap melakukan aktivitas dengan kecerdasannya, menguntai diri untuk menghentikan darah dulu. Besok-besok menguntai diri untuk apa? Menyempurnakan yang terkoyak. Besok-besok menguntai diri untuk menyempurnakan. 2 minggu setelah kalian terluka, gak ada bekas lagi. Masih mencari Allah di luar dirimu.